Setibanya kunjungan saya di Provinsi Aceh, saya memulai hari saya pagi-pagi sekali dengan mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman di jantung kota Banda Aceh. Karena berada di ujung barat Indonesia, waktu subuh pada saat saya berkunjung dimulai pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Saya cukup merasa kaget akan perbedaan waktu ini, meski sama-sama tinggal di bagian barat Indonesia. Biasanya di Jakarta, tempat saya tinggal, matahari mulai bersinar di jam yang sama. Namun di sini masih sangat gelap. Ternyata saya tidak sendirian, sudah banyak jemaah yang datang untuk sholat berjamaah. Masjid Baitur Rahman mengalami berbagai peristiwa penting dari masa kolonial hingga musibah dahsyat. Masjid yang dibangun Raja Aceh Sultan Iskandar Muda pada 1612 Masehi memiliki desain arsitektur Mughal berpadu budaya Aceh. Dengan luas lahan 31.000 meter persegi dan luas bangunan 4.000 meter persegi mampu menampung sekitar 13.000 jamaah. 26 Desember 2004, di tempat saya berdiri di pelataran Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Tempat ini menjadi saksi bisu bagaimana puing-puing bangunan yang terseret dahsyatnya tsunami sampai di sini. Banyak warga juga yang berbondong-bondong mencari tempat perlindungan yang aman di masjid ini. Kini 2 dekade sudah peristiwa itu berlalu. Dan masjid ini tetap berdiri kokoh dan terus berbenah dan menjadi salah satu ikon kebanggaan Kota Banda Aceh. Bagi saya, masjid ini tidak hanya sebagai tempat beribadah, melainkan simbol ketangguhan rakyat Aceh. Salah satunya Maya Listanti, warga Samelabo yang juga memulai paginya di masjid ini. Baginya terasa tidak lengkap bila ke Banda Aceh tidak berkunjung ke sini. Sebagai salah satu korban tsunami, ia pun masih teringat jelas bencana dahsyat yang merenggut nyawa keluarganya. Kebetulan saya di Melabuh. Kami dari satu keluarga di lorong, satu lorong itu satu keluarga. Dan keluarga dekat itu 11 orang yang memang nggak ada, termasuk orang yang orang yang menjaga saya. Emang saya bukan tinggal sama orang tua kan, sama kakak mama saya, tapi saya merasa kalau saya teringat tsunami itu cuma bisa Al-Fatihah dan doa aja. Napak tilas bencana tsunami di Banda Aceh juga saya lanjutkan dengan mengunjungi Museum Tsunami Aceh. Museum yang didesain Ridwan Kamil ini dibangun untuk mengenang gempa bumi yang mengakibatkan tsunami pada 2004 lalu, serta menjadi tempat edukasi dan evakuasi bencana. Dibangun tahun 2007, terdiri dari 4 lantai dan berdiri di lahan seluas 10.000 meter persegi. Museum ini memiliki berbagai koleksi seperti diorama, foto-foto peristiwa, sumur doa, memorial hall, hingga benda-benda milik para korban. Ya, sebenarnya kita ini sudah banyak terjadi peristiwa tsunami. Kalau mungkin tadi ada masuk ke dalam itu ada value tsunami yang 11 kali terjadi tsunami di Aceh. Jadi karena waktu itu, karena jaraknya jauh antara 2004 dengan 1000 tahun yang lalu, sehingga masyarakat Aceh waktu itu tidak paham lagi tentang tsunami. Jadi ketika dibuat museum ini tujuannya sebagai pengingat. Nadia, salah satu pengunjung, mengaku terkesan dengan adanya museum tsunami. Ia jadi belajar memahami betapa dahsyatnya peristiwa yang dialami oleh orang tuanya. Terkesan sih, apalagi kan dulunya tuh kayak orang tua pernah ngalamin ya, jadinya kayak sakit kayak gitu, karena orang tua juga berkorbannya banyak juga sampai ya ada kehilangan juga. Sisa perasaan kesedihan Maya dan Nadia serta warga Aceh lainnya sedikit banyak saya rasakan saat memasuki museum ini melalui lorong tsunami. Gelap menyergap dengan lampu remang-remang berwarna biru. Saya melangkah diiringi lantunan zikir dan suara gemuruh ombak. Saat saya menelusuri lorong sepanjang 30 meter ini lebih jauh, percikan air menetes dari dinding lorong. Tinggi lorong dibuat 19 hingga 23 meter melambangkan tinggi tsunami pada 2004 silam. Kartika Karman, Banda Aceh.